Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RSI Apasutri Lovers. Pada Health Talk kali ini, saya Dr. Karina akan menemani teman-teman sekalian membahas tentang kanker serviks. Kanker serviks merupakan salah satu penyakit yang mematikan dan menyerang wanita. Berdasarkan WHO, kasus kanker serviks di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Bahkan Indonesia sendiri tercatat sebagai kasus kanker serviks tertinggi di dunia. Sangat menakutkan ya. Nah, mari kita bahas tentang kanker serviks dan bahayanya bersama Dr. Astra, spesialis OB. Dr. Astra ini merupakan salah satu dokter kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Pasutri Bogor yang berpraktek setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai pukul 18.00, pada hari Rabu mulai pukul 08.00, pada hari Jumat mulai pukul 15.30, dan hari Sabtu mulai pukul 16.00. Kebetulan di RSI Apasutri sendiri sedang ada promo menarik untuk pemeriksaan kandungan khususnya USG4D. Untuk saat ini harga USG4D di kami adalah sekitar 350.000 dan ada pula promo-promo menarik dari pemeriksaan gigi. Nah, RSI Apasutri Lovers tentu udah sangat penasaran banget ya untuk kita bahas tentang kanker serviks ini. Ayo kita sapa langsung dokter spesialis kandungan kesayangan kita, Dr. Astra, spesialis kandungan. Selamat pagi Dokter Astra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dokter Karin. Ya, selamat pagi Dok. Gimana kabarnya Dok? Sehat ya Dok? Alhamdulillah baik. Dokter Karin, suara saya jelas? Suara saya jelas Dok? Sekarang jelas, tadi suaranya kecil sekali. Oke, Dokter, hari ini kita mau bahas tentang kanker serviks nih Dok, di RSI Apasutri Dok. Kita mulai aja langsung ya Dok ya? Boleh Dokter, silakan. Ya Dokter, kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih. Kita pasti pengen tahu sebenarnya apa sih Dok kanker serviks itu Dok? Pasti kan banyak yang nggak tahu, sering dengar namanya aja, tapi nggak tahu sebenarnya itu penyakit apa Dokter? Oke Dokter Karin. Ya, jadi kanker serviks atau lebih dikenal secara umum juga dengan kanker mulut rahim, ya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Human Papilloma Virus atau HPV yang menyebabkan perubahan dari struktur sel dari lapisan mulut rahim atau serviks tersebut. Oleh karena infeksi Human Papilloma Virus, sel mulut rahim yang tadinya sehat berubah menjadi sel kanker, di mana yang kita tahu bahwa sel kanker merupakan suatu perubahan dari struktur sel yang sehat berubah menjadi struktur sel yang berkembang secara
tidak normal. Jadi perkembangan itu berlebihan. Jadi cuma perkembangan yang tidak sehat. Jadi perkembangan yang lebih cepat dari sel pada umumnya yang menyebabkan suatu bentuk dari jaringan itu berubah bentuk dan fungsinya. Kalau pada hal kanker mulut rahim ini, struktur dari mulut rahim tersebut yang berubah menjadi lebih besar, berbenjol-benjol, menjadi rapuh, seperti itu, Dokter Karin. Berarti si serviksnya itu berubah gitu ya dok ya, untuk sel-selnya ya dok, jadi bentuknya tidak normal gitu dok? Iya betul Dokter Karin, seperti itu kurang lebihnya. Sebenarnya untuk kanker serviks ini bahaya nggak sih dok? Jadi kalau kanker serviks itu sendiri di Indonesia ialah merupakan peringkat kedua kejadiannya. Jadi yang pertama itu kanker payudara, yang kedua adalah kanker mulut rahim atau kanker serviks ini. Di mana angka kejadiannya kalau di Indonesia itu sekitar kalau saya tidak salah 300.000 kejadiannya, di mana 2.000-nya itu menyebabkan kematian. Jadi kalau ditanyakan apakah kanker serviks ini berbahaya, itu berbahaya apabila tidak terdiagnosa dan tertangani sejak dini. Oh gitu ya dok ya. Sebenarnya tadi kan dokter udah sempat bilang ya penyebabnya adalah HPV atau Human Papilloma Virus ya dok. Sebenarnya mulai dari usia berapa sih kita bisa terkena kanker serviks? Apakah begitu terkena langsung ada gejalanya atau bagaimana dokter? Jadi kapan dan siapa yang bisa terkena infeksi virus ini? Kalau kita membicarakan tentang kanker mulut rahim, pasti yang pertama adalah seorang wanita. Kemudian sejak kapan si wanita itu bisa terjangkit atau terinfeksi oleh Human Papilloma Virus ini? Jadi penyebaran atau infeksi virus dari HPV ini yang paling sering adalah melalui kontak hubungan seksual. Jadi kapan wanita itu bisa terinfeksi HPV ialah pada saat sang wanita itu sudah mulai aktif secara hubungan seksual, begitu. Berarti kalau belum pernah berhubungan seksual untuk resiko kanker serviksnya menurun gitu dok? Apa bagaimana dok? Iya betul. Apabila belum aktif secara seksual, otomatis paparan virus HPV ini kan minimal. Jadi risikonya juga minim. Kalau misalnya nih dok, berhubungan seksualnya di usia yang lebih muda, maksudnya di bawah umur, mungkin di bawah 17 tahun atau di bawah 20 tahun seperti itu, apakah memperbesar resiko terkena kanker serviks dokter? Jadi sambil saya menjawab pertanyaan Dr. Karin, sekalian saya simpulkan menjadi pertanyaan kira-kira faktor risiko apa saja yang meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks. Mungkin bisa seperti itu ya Dr. Karin ya. Jadi pertama, usia muda ini meningkatkan risiko terjadinya kemungkinan terjangkit dari kanker mulut rahim, di mana apabila pada usia muda keadaan mulut rahimnya itu masih rentan terhadap paparan dari virus HPV tersebut. Jadi apabila kontak seksualnya lebih dini, melahirkan pada usia lebih dini, otomatis meningkatkan risiko terjangkitnya dari kanker serviks. Itu yang pertama. Yang kedua, pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat itu seperti apa? Merokok, terus makan makanan yang tidak seimbang, kegemukan, itu juga meningkatkan terjadinya kanker mulut rahim. Kemudian penggunaan kontrasepsi yang bersifat hormonal dalam jangka panjang, nah itu juga meningkatkan risiko. Namun itu semua kembali lagi bahwa ada faktor genetik juga dalam meningkatkan risiko terjadinya penyakit kanker mulut rahim ini terhadap si wanita. Kemudian hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti itu juga meningkatkan risiko terjadinya kanker mulut rahim. Terjangkit penyakit menular seksual yang berulang itu juga meningkatkan risiko dari kanker mulut rahim. Kemudian ada beberapa penggunaan obat-obatan yang sedikit banyak juga meningkatkan kemungkinan terjangkitnya kanker mulut rahim. Mungkin
Itu beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan kemungkinan terjangkitnya kanker rahimnya, Dokter Karin. Oh, baik dokter. Sebenarnya nih dok, seperti apa sih gejala kanker serviks? Apakah tiba-tiba eh, orang itu tahu kanker serviks itu biasanya gejalanya seperti apa dokter? Apakah ada didahului gejala dini perdarahan atau bagaimana dokter? Apakah nyeri atau seperti apa dokter? Baik, jadi gejala dan tanda dari kanker mulut rahim atau kanker serviks ini tergantung dari derajat stadium si kanker serviks tersebut. Jadi kan kanker serviks ini dibagi beberapa stadium. Yang pertama adalah stadium prekanker atau belum terjadi suatu kanker, hanya berupa perubahan dari struktur sel. Kemudian baru menjadi kanker, di mana kanker ini juga dibagi lagi beberapa stadium. Stadium 1, 2, 3, sampai stadium 4. Nah, gejala dan tanda dari kanker mulut rahim itu tergantung dari stadium tersebut. Nah, sayangnya Dokter Karin, biasanya seorang wanita akan datang memeriksakan dirinya itu apabila sudah ada gejala. Sedangkan pada kanker mulut rahim, gejala itu muncul pada minimal pada saat stadium 1, di mana yang seperti kita tahu pengobatan kanker itu tergantung pada saat stadium berapa kanker itu ditangani. Makin awal stadiumnya ditangani, otomatis tingkat kesembuhannya juga akan makin tinggi. Nah, gejala yang paling umum muncul pada kanker mulut rahim ini yang paling sering adalah timbulnya cairan yang keluar dari kemaluan atau biasa disebut sebagai keputihan. Nah, keputihannya ini bermacam-macam, dari derajat yang paling ringan, yang berupa keluar berwarna masih jernih, kemudian berubah jadi lebih banyak, warnanya mulai berubah jadi kuning kehijauan, bahkan sampai bercampur dengan darah. Nah, gejala yang paling umum adalah keputihan. Yang kedua, gejala yang cukup sering juga itu adalah keluar bercak darah dari yang sedikit berupa flek sampai darah segar banyak pada saat setelah hubungan suami istri. Nah, itu juga sering. Kemudian yang sering juga nyeri pada area panggul. Panggul itu adalah sekitaran di atas tulang kemaluan. Nah, yang nyeri yang derajatnya dari ringan, durasinya sebentar, sampai derajatnya itu menjadi berat, sering, dan sangat mengganggu. Kemudian apabila derajatnya lebih berat lagi, itu bisa ada gejala keluar benjolan dari kemaluan, ada gangguan buang air kecil, dari sulit buang air kecil sampai buang air kecilnya darah, bahkan bisa juga mengganggu buang air besarnya. Kemudian kanker serviks atau kanker mulut rahim ini juga mempunyai gejala dan tanda seperti kanker pada umumnya, di mana gejala kanker pada umumnya itu dari penurunan berat badan yang tidak ada penyebabnya secara drastis, kemudian rasa lemah, kurang semangat, mudah sakit, tidak nafsu makan. Nah, itu juga ada pada gejala-gejala dari kanker mulut rahim. Kembali lagi, jadi apabila sudah ada gejala, biasanya stadium dari kanker mulut rahimnya itu udah relatif telat. Jadi antara stadium 1 sampai stadium 2. Nah, otomatis penanganannya juga akan lebih kompleks dan survival rate atau angka kesembuhannya itu akan lebih rendah. Kemudian oleh sebab itu, jadi pada penanganan dari kanker mulut rahim ini yang paling utama adalah screening dan deteksi awal dari kanker serviks. Ini yang paling penting di sini, Dokter Karin. Begitu. Oke dok, berarti gejala yang paling awal umum muncul adalah keluar keputihan sampai bisa keluar cairan berupa darah gitu ya dok ya. Berarti kan, iya, kapan sih dok kita harus periksakan atau bagaimana deteksi dini untuk penyakit kanker serviks ini dokter? Ya, jadi kembali yang seperti sudah saya sampaikan bahwa paparan dari hal ini akan timbul pada saat aktif secara seksual. Jadi begitu seorang wanita sudah aktif secara seksual, sebaiknya mulai memeriksakan screening kanker serviks ini secara rutin. Jadi untuk cara pemeriksaannya atau cara screeningnya itu ada beberapa cara, dari yang paling sederhana dengan alat-alat yang minimal sampai yang lebih lebih advance atau lebih mendetail dan canggih lagi. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan IVA test atau inspeksi visual asetat
dari mulut rahim. Itu hanya menggunakan larutan cuka dengan konsentrasi tertentu, bisa dilakukan di vaskes pelayanan tingkat primer seperti puskesmas, di bidan praktek mandiri, itu bisa melakukan pemeriksaan IVA test ini. Kemudian bisa lagi lebih advance lagi, lebih tinggi lagi tingkatannya, bisa dilakukan dengan pap smear. Jadi pap smear itu adalah mengambil sedikit sampel dari mulut rahimnya, kemudian diperiksakan di mikroskop, dilihat perubahan selnya. Jadi itu bisa dilakukan di lab-lab tertentu. Jadi biasanya selain melakukan pap smear, melakukan juga pemeriksaan HPV-nya. Jadi dilihat si virus HPV-nya itu di mulut rahimnya itu ada atau tidak. Kemudian yang lebih detail lagi, lebih lengkap lagi bisa dilakukan kolposkopi. Jadi itu dibantu dengan pemeriksaan kamera, terus dilihat perubahan dari selnya juga. Nah, itu tingkatan-tingkatan dari pemeriksaan screening dari kanker rahim. Kemudian pertanyaan lanjutannya mungkin ya Dokter Karin, kapan sih dilakukan pemeriksaan pap smear itu? Apakah rutin tiap berapa kali sekali dilakukan? Pertama tadi dilakukan saat setelah seorang wanita aktif secara seksual. Kedua, tiap berapa lama, tiap berapa kali dilakukan pemeriksaannya. Apabila seorang wanita tidak mempunyai faktor risiko untuk terjadinya kanker mulut rahim, itu cukup dilakukan minimal 5 tahun sekali. Jadi tiap 5 tahun, baik ada atau tidak gejala, rutin dilakukan pemeriksaan. Namun apabila seorang wanita sudah mempunyai faktor risiko, misalkan faktor risiko apa aja Dokter Karin? Ada riwayat genetik atau turunan, kemudian aktif secara seksual dengan beberapa pasangan, kemudian ada kecurigaan tanda dan gejala dari kanker mulut rahim seperti sering keputihan, atau ada kena penyakit menular seksual, atau ada keluhan keluar darah saat berhubungan. Nah itu setiap wanita yang punya faktor-faktor risiko tersebut sebaiknya melakukan pemeriksaan screening 1 tahun sekali, begitu. Untuk pemilihan screeningnya, apakah bisa IVA, pap smear, atau harus kolposkopi, itu dilihat dari derajat atau gejala dari si kanker serviknya. Sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter kandungan atau ke bidan yang terdekat dulu. Begitu dokter. Baik dokter, berarti untuk deteksi dini kanker serviks itu sebetulnya tidak harus langsung ke rumah sakit ya dok? Bisa ke vaskes 1 gitu ya dok ya? Apabila ada riwayat sudah berhubungan seksual aktif atau keluar discharge atau kita bilangnya keluar cairan berupa keputihan sampai keluar cairan berupa darah atau bahkan pernah terkena infeksi menular seksual, begitu ya dok ya? Betul dokter. Iya dok, berarti kalau misalnya pengen ketemu dokter Asra langsung, konsultasi langsung pun bisa ya dok? Bisa, dengan senang hati membantu. Iya baik dokter. Dokter ini ada pertanyaan lagi dok. Belum pertanyaan terakhir sih dok. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara mencegah supaya kita tidak terkena kanker serviks dokter? Iya. Jadi pencegahan otomatis adalah meminimalkan dari faktor risikonya. Yang pertama, menghindari kontak seksual terlalu dini, usia terlalu dini. Artinya menikah pada usia dini sebaiknya dihindari. Kemudian mempunyai keturunan terlalu dini, usianya juga sebaiknya dihindari. Ketiga, setia terhadap pasangan, otomatis. Yang berikutnya bisa mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat dengan olahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, makan makanan yang gizi seimbang, kemudian hindari merokok, alkohol, segala sesuatu yang menurunkan kualitas hidup sebaiknya dihindari. Itu cara meminimalkan faktor risiko secara yang bisa kita lakukan. Kemudian yang bisa kita lakukan juga untuk meminimalkan risiko terjangkitnya kanker serviks ini, untuk saat ini sudah ada vaksinasinya Dokter Karin. Jadi iya, vaksinasi CA serviks ini sudah ada. Jadi dia vaksin terhadap virus HPV itu. Nah, itu kapan bisa diberikan? Jadi optimalnya diberikan pada saat sebelum si wanita itu untuk aktif seksual. Jadi yang paling optimal sih diberikan pada usia 9 sampai 13 tahun.
begitu. Jadi siapa yang bisa menerima vaksin HPV ini selain wanita, si pria juga atau laki-laki juga bisa dapat vaksin HPV ini, karena kan selain wanita yang terinfeksi, baik juga dilindungi seorang orang prianya yang bisa saja membawa virus itu ke wanitanya, begitu. Jadi kira-kira itulah usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk menurunkan risiko terjangkitnya kanker mulut rahim ini. Wah, berarti untuk vaksin HPV tidak hanya untuk wanita ya, Dok? Iya, bisa juga diberikan untuk laki-laki. Berarti untuk tujuannya untuk vaksin HPV pada laki-laki adalah untuk menurunkan resiko penularan gitu ya, Dok ya? Betul, iya Dokter Karin. Baik, Dok. Ini kita lagi menunggu ya, Dok, pertanyaan dari teman-teman. Sekalian, Dok, ini mau menginfokan ya, Dok, izin menginfokan ini dari RSI Apasutri. Di rumah sakit kita sudah ada pemeriksaan pap smear dan vaksin HPV ya, Dok ya. Yeah. Untuk misalnya teman-teman ya RSI Apasutri Lovers apabila ingin konsultasi, pemeriksaan pap smear dan vaksin HPV, untuk keterangan lanjutnya bisa ditanyakan langsung ke customer service kami di nomor telepon 0251 834 9707. Ya, Dok, ini sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Sebetulnya sudah tadi beberapa dijelaskan oleh Dokter Astra, cuman mungkin belum begitu jelas mungkin ya, Dok ya. Pertanyaan yang pertama, Dok, penyebab dan gejala kanker serviks, mungkin kalau penyebabnya tadi sudah ya, Dok ya, sudah jelas ya, Dok, HPV itu ya, Dok. Mungkin lebih ke gejalanya, Dokter. Oke, jadi gejala dari kanker mulut rahim yang paling umum adalah timbulnya keputihan atau keluar lendir cairan dari kemaluan. Nah, itu paling umum. Kapan kita harus curiga keputihan ini adalah tanda awal dari gejala kanker mulut rahim. Semua keputihan sebaiknya dipikirkan kalau bisa saja itu suatu tanda dari awal dari kanker mulut rahim. Kemudian yang sering juga tanda gejalanya keluar darah pada saat setelah suami istri atau nyeri saat berhubungan suami istri. Kemudian gejalanya juga bisa nyeri pada area organ panggul. Jadi di sekitar area kemaluan, tidak harus di kemaluan, bisa di bagian atas tulang kemaluan, di bagian tempat kandung kencing, di sekitar anus, ada nyeri-nyeri nggak nyaman pada area panggul, itu bisa juga salah satu tanda dari kanker mulut rahim. Kemudian juga penurunan berat badan yang tidak jelas, nafsu makan yang tiba-tiba menurun, kemudian daya tahan tubuh yang menurun, itu juga suatu tanda umum dari suatu gejala kanker. Mungkin itu Dokter Karin tanda gejala yang sering pada kanker mulut rahim. Baik, Dokter, pasti teman-teman udah lebih jelas lagi nih untuk penyebab dan gejalanya ya. Untuk pencegahannya, Dok, ada yang nanya lagi. Tadi kan mungkin taunya vaksin HPV ya, Dok, karena kita memang sekarang ada vaksin HPV di rumah sakit Pasutri ini. Selain vaksin apa lagi, Dok? Ada yang nanya, Dok. Ya, jadi, maaf ya. Pencegahan dari kanker mulut rahim yang pertama adalah hindari menikah terlalu dini, karena dengan menikah terpaparnya virus lebih awal sehingga dapat menyebabkan suatu faktor penyebab dari kanker mulut rahim. Dua, hindari juga mempunyai keturunan atau mempunyai anak terlalu awal. Kapan? Kurang dari 21 tahun itu meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kanker mulut rahim. Yang berikutnya adalah setia terhadap pasangan, jangan berganti-ganti pasangan. Berganti-ganti pasangan juga dapat meningkatkan risiko dari kanker mulut rahim. Yang berikutnya tadi penggunaan vaksin, kemudian biasakan pola hidup sehat, rajin berolahraga, makan makanan seimbang, kemudian hindari kegemukan, hindari konsumsi alkohol, merokok, dan segala hal yang dapat menurunkan kualitas hidup. Mungkin itu beberapa faktor hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan kanker mulut rahim.
Baik dok, ini ada yang tanya lagi sih dok, gaya hidup yang tidak sehat seperti apa yang menimbulkan kanker serviks dokter? Jadi gaya hidup seperti apa ya? Peningkatan berat badan atau obesitas itu meningkatkan risiko terjadinya kanker secara umum, tidak hanya kanker mulut rahim. Kemudian pola makan yang tidak seimbang, terlalu banyak konsumsi lemak, terlalu banyak konsumsi makanan-makanan banyak mengandung pengawet, seperti itu juga meningkatkan terjadinya kanker. Kemudian kurang aktivitas fisik, artinya mager gitu ya. Jadi dengan mager itu dapat menurunkan metabolisme ya, memudahkan untuk kenaikan berat badan. Nah itu juga tidak baik ya, karena peningkatan berat badan yang berlebihan itu banyak macam penyakit yang bisa kena, dari penyakit degeneratif, jantung, pembuluh darah, kemudian kanker sendiri itu meningkat pada berat badan yang berlebihan. Kemudian tadi makanan sama minuman beralkohol, merokok itu juga meningkatkan risiko terjadinya kanker mulut rahim. Sama berganti-ganti pasangan, karena kan paparan dari virus HPV itu dari saat kontak seksual yang paling sering terjadinya. Nah itu jadi yang harus dihindari, itu kebiasaan-kebiasaan yang tadi saya sebutkan supaya tidak meningkatkan risiko kanker mulut rahim. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya dok, ada yang tanya, untuk deteksi dini kanker serviks sebaiknya mulai umur berapa dokter? Segera setelah seorang wanita aktif secara seksual, sebaiknya rutin dilakukan screening kanker serviks itu. Kalau sudah aktif secara seksual, tadi sudah disebutkan ya dok, minimal setahun sekali dokter? Tergantung dari faktor risikonya. Kalau tidak punya faktor risiko, boleh per 5 tahun minimal, atau kalau punya risiko, boleh diulang setiap setahun sekali. Baik dokter, berarti mungkin saya memperjelas ke teman-teman semua ya, berarti untuk deteksi dini kanker serviks itu tidak berdasarkan umur, tapi berdasarkan keaktifan secara seksualnya. Kemudian untuk screeningnya adalah setahun sekali untuk orang yang ada faktor resikonya, atau 5 tahun sekali untuk orang yang tidak ada faktor resiko atau minimal faktor resiko. Betul seperti itu dok? Iya dokter. Baik dok, ada pertanyaan lagi dok. Benar nggak sih dok, kalau misalnya terlalu sering melahirkan menyebabkan kanker serviks dokter? Nah, ini juga digabungin pertanyaan yang dititipin ke saya atau sering ditanyakan. Jadi selain sering melahirkan sama sering hubungan seksual itu bisa meningkatkan risiko kanker mulut rahim nggak? Kalau untuk melahirkan, iya benar. Jadi sering melahirkan itu bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker mulut rahim. Kemudian kalau sering hubungan seksual, selama hubungan seksualnya dengan pasangan yang sama tidak berganti-ganti, itu tidak akan meningkatkan risiko dari kanker mulut rahimnya. Gitu dokter Karin. Terus ada juga yang nanya ke saya, apabila menopause itu meningkatkan risiko kanker mulut rahim nggak? Atau apabila sudah tidak punya pasangan, itu bagaimana? Apakah tidak mungkin terjangkit kanker mulut rahim? Nah, kembali lagi, pertama menopause tetap masih mungkin terjadi kanker mulut rahim, karena kan suatu proses perubahan dari belum ada kanker rahim kemudian jadi kanker mulut rahim itu memakan waktu 10 sampai 20 tahun dokter Karin. Jadi sebaiknya wanita menopause atau sudah tidak punya pasangan, screening itu tetap dijalankan selama sudah pernah kontak, terutama kalau kontaknya dengan beberapa pasangan. Jadi tetap harus rutin diperiksakan, karena kan bisa aja nih dalam 5 tahun pertama belum ada perubahan sel, belum ada tanda-tanda kanker mulut rahim, tapi kita nggak tahu 5 tahun berikutnya begitu. Jadi tetap screening itu sebaiknya rutin dilakukan, baik ada gejala maupun tidak ada gejala. Karena pemeriksaannya yang tadi dokter Karin, dari yang paling sederhana otomatis biayanya paling ringan sampai yang paling canggih apabila diperlukan itu di mana-mana rata-rata sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Jadi sangat disayangkan apabila suatu proses yang lama 10 sampai 20 tahun perubahannya itu disia-siakan waktunya, dianggap tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau misalkan terdeteksi sejak dini, suatu kanker mulut rahim itu bisa disembuhkan secara total. Tidak usah sampai harus penanganan yang berat
radioterapi, terapi dan sebagainya. Gitu. Baik dok, berarti kita tambah pengetahuan lagi ya dok ya, bahwa ternyata kanker serviks begitu terkena si virus HPV ini tidak akan langsung bermanifestasi menjadi suatu kanker serviks ya dok, butuh waktu dia untuk berkembang 10 hingga 20 tahun, gitu ya dok ya. Oke dok, ada pertanyaan lagi. Kalau sudah terkena kanker serviks, apakah membuat kemandulan dok? Tergantung dari derajatnya dokter. Jadi derajat kanker serviks atau stadium itu kan dari, kalau memang sudah terjadi kanker ya, itu stadium 1 sampai 4. Nah, stadium ini dibagi berdasarkan lokasi dari perubahan sel dari mulut rahimnya. Dari derajat 1 atau stadium 1 itu hanya ada di sekitaran mulut rahim. Makin tinggi derajatnya, penyebarannya atau metastasenya itu ke organ-organ sekitar. Kalau sudah derajat 4 itu bisa sampai ke indung telur, bahkan sampai ke saluran telurnya. Otomatis kalau sudah sampai derajat 3-4 itu pasti karena sudah kena jaringan-jaringan yang penting untuk suatu proses kehamilan, pasti mempengaruhi. Tapi apabila masih prakanker, belum terjadi kanker, atau pada derajat-derajat awal itu tidak pengaruh ke fertilitas atau kesuburan. Baik dok, kalau misalnya sudah terlanjur terkena kanker serviks mungkin stadium awal dan kebetulan nih pasiennya hamil gitu dok, apakah aman dok untuk kehamilannya dokter? Untuk kehamilannya aman dokter Karin, cuma memang apabila selama hamil artinya pemantauan kanker mulut rahim itu harus lebih dipantau ya, karena suatu kehamilan pasti secara hormonal pasti akan merubah semua struktur tubuh dari si ibu hamilnya, termasuk mulut rahimnya tersebut. Jadi bisa saja yang gejalanya itu akan bertambah parah, misalkan keputihannya lebih banyak, atau misalkan mudah berdarah dari mulut rahimnya itu akan lebih mudah berdarah pada saat kehamilan. Jadi memang kehamilan dengan kanker mulut rahim itu suatu keadaan yang memang harus diperhatikan secara khusus. Jadi benar-benar harus perhatian ekstra. Artinya kontrol kehamilannya harus lebih sering, kemudian kontrol dari si keadaan kanker mulut rahimnya itu juga harus lebih sering. Begitu. Baik dok, ada pertanyaan. Kekandungannya sih insya Allah aman-aman aja dokter Karin, selama kondisi tubuh si ibu terjaga dalam keadaan baik. Baik dok, yang penting kalau misalnya berada dalam posisi seperti itu, pasien tersebut harus lebih sering kontrolnya ya dok ya, daripada pasien ibu hamil yang tidak ada penyulit seperti itu ya dok ya. Betul dokter. Baik dok, pertanyaan lagi dok. Ini cukup menarik sih dok. Apakah bagi wanita yang sering dikuret tapi belum pernah melahirkan dokter, apakah itu bisa memperbesar resiko untuk terkena kanker serviks dok? Tergantung dari penyebab kuretnya nih. Apakah kuretnya itu karena kehamilan yang tidak berkembang, artinya keguguran, atau dikuret karena siklusnya tidak teratur, atau karena perdarahan abnormal dari siklus menstruasi. Jadi kalau keguguran berulang sih nggak ada risiko untuk kanker mulut rahim. Cuma kalau misalkan penyebabnya adalah karena perdarahan di luar siklus head yang berulang, akhirnya harus dikuret berulang-ulang. Nah itu sebaiknya kuretnya itu diperiksakan si selnya itu apakah ada penyakit lain. Karena kalau misalkan ada tanda-tanda kanker dari dari penyebab dari perdarahan di luar siklusnya, itu bisa aja nanti metastasa atau menyebar ke mulut rahim, meningkatkan risiko kanker mulut rahim, tapi penyebabnya bukan HPV nih, dari si kanker dari lapisan si bening rahimnya bisa. Tapi kalau keguguran berulang tidak meningkatkan risiko. Baik dok, ada yang bertanya dok, apabila pemeriksaan pap smear positif, apakah sudah pasti terkena kanker serviks dok? Nah, hasil dari pemeriksaan pap smear positif ini macam-macam dokter Karin. Jadi selain diperiksa kankernya, kadang-kadang dokter patologi anatomi itu juga memeriksakan adanya virus atau kuman pada sampel yang diambil. Jadi pada cairan atau pada lapisan mulut rahimnya itu kadang-kadang hasilnya positif.
ada ada bakteri gram positif, gram negatif gitu. Jadi terdeteksi bakteri atau memang terdeteksi HPV-nya gitu. Kalau terdeteksi bakteri ya nggak apa-apa, itu memang ada infeksi aja. Tapi kalau udah terdeteksi HPV, nanti dilihat lagi hasil kesimpulan berikutnya. Dilihat hasil dari struktur sel yang di pemeriksaan partener itu. Jadi ada beberapa kriteria. Jadi dari perubahan yang berupa perubahan di dalam sel sampai perubahan struktur dari mulut rahimnya. Nah, itu bisa disebutkan oleh dokter patologi anatominya. Kalau memang sudah ditemukan perubahan struktur dari mulut rahimnya, itu udah pasti kanker serviks. Tapi kalau berupa perubahan dari struktur selnya aja belum bentuk dan keadaan mulut rahimnya, itu masih disebut lesi prakanker atau suatu perubahan yang belum menjadi kanker, baru awal calon gitu. Jadi kalau baru awal calon, nah disinilah yang kita harapkan seorang wanita terdeteksinya. Apabila dalam keadaan baru perubahan berubah dari struktur selnya aja, nah itu penyembuhannya bagus sekali Dokter Karin, bisa sembuh 100%. Jadi bisa benar-benar kembali ke aktivitas semula. Terus penanganannya juga tidak perlu sampai harus operasi, harus kemo, harus radioterapi, tidak seperti itu. Jadi tergantung dari penilaian dari hasil paswetnya. Jadi ada beberapa kriteria-kriterianya gitu. Jadi harus dikonsultan. Baik dok, ada pertanyaan. Baik dok, ada pertanyaan lagi dok. Untuk vaksin HPV perlu berapa kali disuntik dok sebetulnya? Ya, jadi vaksin HPV ini yang diberikan itu sebanyak 3 kali Karin. Jadi penyuntikan pertama, kemudian selang 1 bulan untuk penyuntikan kedua, kemudian yang terakhir ini selang 6 bulan dari penyuntikan terakhirnya. Jadi di sini diberikan beberapa dosis, itu sifatnya berupa booster. Jadi untuk meningkatkan efektivitas si vaksinnya sama memanjangkan jangka perlindungan dari si vaksinnya begitu. Jadi diberikan sebanyak 3 kali. Dok, kalau misalnya nih dok, sudah suntik yang pertama, kemudian waktu dijadwalkan yang kedua lupa, itu apakah nggak apa-apa dok? Apakah harus mengulang dosis yang pertama kah? Atau langsung dilanjutkan yang kedua, kemudian yang ketiga gitu dok? Bergantung lupanya berapa lama Dokter Karin. Jadi kalau misalnya lupanya terlalu lama, otomatis harus diulang dari awal lagi. Karena kan sifat dari pemberian suntikan yang berikutnya, dosis kedua dan ketiga itu sifatnya untuk booster. Jadi sistem kekebalannya sudah terbentuk, tinggal diperkuat. Tapi kalau misalnya jaraknya terlalu lama, sistem kekebalan yang baru ini dia mati, hilang lagi. Jadi memang harus dari awal lagi. Begitu. Baik dok, berarti baiknya untuk sebelum vaksin juga konsultasi dulu ya dok ya? Ya, sebaiknya sih konsultasikan dulu supaya diberikan informasi yang sejelas-jelas, kemudian supaya bisa bertanya juga, bisa melakukan sesuatu. Ada kekhawatiran karena ininya ya, efek sampingnya gitu kan, pasti ada pertanyaan, baiknya dikonsultasikan supaya dapat informasi yang benar, supaya dapat informasi yang tepat, jadi lebih yakin lagi untuk mendapatkan vaksinasinya. Baik dokter, ada pertanyaan lagi. Apakah wanita dengan riwayat kutil kelamin beresiko mengalami kanker serviks, dokter? Nah, kutil kelamin itu atau biasanya disebut kondiloma ya, sebenarnya itu virusnya sama Dokter Karin, sama-sama human papilloma virus, cuma yang tipenya tipe ringan, tipe yang jadi ganas. Jadi apakah meningkatkan risiko? Pasti iya. Karena kan tadi virusnya sama, sedangkan suatu paparan penyakit itu kan masuk penyakit kelamin seksual ya, penularan seksual. Jadi pasti semua penyakit kelamin seksual meningkatkan risiko terjadi kanker mulut rahim. Baik dok, dari Ibu Ellen Christie bertanya nih dok, kalau kanker serviksnya sudah diobati dan dinyatakan sudah bersih dan sembuh, apakah bisa terkena kanker serviks lagi dokter? Jadi bukan terkena lagi ya, jadi suatu sifat dari suatu kanker itu tidak pernah dikatakan sembuh sempurna.
hanya bisa dievaluasi karena suatu kanker sifatnya itu akan relapse atau kambuh begitu. Jadi kita nggak tahu nih si anak sebarnya atau si sel-sel kankernya itu apa benar-benar sudah hilang sama sekali di tubuh atau masih ada cuma dalam keadaan tidur. Jadi memang kalau misalkan suatu kanker itu penilaian ada survival rate per 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun itu diikuti kekambuhannya, mudah-mudahan dalam 5 tahun pertama tidak kambuh, nanti 10 tahunnya tidak kambuh, 15 tahunnya tidak kambuh. Jadi tetap selalu dalam pemantauan, nggak pernah dilepas gitu aja, nggak. Tetap cuma nanti kontrolnya yang awalnya sering, misalkan per bulan akan menjadi jarang jadi 3 bulan, terus nanti misalkan bagus jadi 6 bulan, misalkan lebih bagus lagi jadi tiap tahun, tiap 2 tahun seperti itu. Tapi tetap harus dalam pemantauan begitu. Baik dok, berarti kalau sudah pernah terkena kanker serviks, walaupun sembuh tetap harus rutin kontrol ya dok, maksudnya dengan tujuan untuk pemantauan gitu ya dok ya? Iya dokter Karin, begitu. Baik dokter. Ada lagi dok, pertanyaan dok. Dari Ibu Nika Yuhani, jarak yang boleh untuk pap smear setelah melahirkan itu berapa lama dokter? Sebaiknya sih minimal 6 bulan ini ya, selesaikan nifas dulu. Tapi 3-6 bulan setelah melahirkan rasanya ideal karena kan kita harus memberi kesempatan si organ kandungan itu untuk kembali ke keadaan sebelum melahirkan. Jadi biar kondisinya keadaan baik supaya pengambilannya lebih optimal. Jadi hasilnya itu hasil yang baik. Soalnya kalau masih nifas, masih keluar darah, terus keadaan rahimnya masih dalam keadaan seperti orang nifas, nanti hasilnya nggak baik untuk dibaca, tidak informatif. Baik dok, ada yang nanya juga nih dok, ada nggak orang yang tidak boleh untuk divaksin HPV? Mungkin maksudnya kontraindikasinya gitu dok, untuk tidak divaksin HPV dokter. Untuk vaksin HPV sih biasanya memang ada beberapa screeningnya seperti vaksin pastinya. Jadi kayak misalkan dilihat ada tidaknya penyakit autoimun, ada tidaknya riwayat alergi, kemudian penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, seperti itu harus di screening dulu. Kemudian kalau misalkan sudah terdeteksi adanya HPV atau ada lesi, nah itu sebaiknya diobati dulu, baru dilakukan vaksinasi. Jadi memang sebelum dilakukan vaksin pasti kita lakukan pemeriksaan dulu, screeningnya, gitu. Baik dok, ada pertanyaan lagi dok. Bagaimana sih membedakan keputihan hanya karena keputihan biasa, karena misalnya mungkin infeksi jamur, bakteri gitu, dengan keputihan karena kanker serviks dok? Ada bedanya nggak dok? Ya. Jadi kalau misalkan membedakan keputihan, pertama dari keputihan yang normal atau yang abnormal, yang tidak normal dulu. Yang benar, keputihan normal itu kan biasanya keputihan yang terjadi pada saat masa subur, pada saat menjelang menstruasi. Nah, itu keputihan yang normal. Nah, keputihan yang normal itu bentuk dan sifatnya seperti apa? Biasanya warnanya dari benih sampai keruh. Keputihannya tidak bau amis atau tidak bau busuk. Nah, itu mungkin keputihan-keputihan yang wajar saja karena keputihan yang disebabkan karena hormonal dan tidak normal. Nah, ini seperti apa? Karena jumlahnya pasti lebih banyak dari yang tidak normal, sampai membasahi celana, sampai membuat sisi kutannya. Kemudian warnanya bisa berubah dari yang tadinya jernih bisa menjadi sampai hijauan. Kemudian biasanya disertai ada gumpalan-gumpalan seperti bedak atau tahu ancur. Nah, setelah itu biasanya disertai dengan gejala nyeri atau gatal. Nah, ini biasanya disebabkan oleh infeksi. Infeksinya bisa 2, bisa bakteri, bisa jamur. Untuk menentukan penyebabnya dan itu keputihan berupa apa, memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium. Jadi diperiksakan tuh cairan keputihannya, dilihat di mikroskop, dilihat dengan pewarnaan dan dengan pemeriksaannya. Jadi bisa ketahuan ini penyebabnya apa, terus keputihannya dari mana, itu baiknya begitu. Tapi kalau secara umum
keputihannya itu bisa normal atau tidak normal aja ngebedainnya. Jadi kalau udah nggak normal, sebaiknya sih segera konsultasikan ke dokter kandungan, biar dokter kandungan nanti yang menentukan apakah ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ke laboratorium atau perlu pemeriksaan yang lainnya. Nah itu nanti bisa dikonsultasikan ke dokter. Ya begitu. Baik dok, sepertinya sudah habis ini dok pertanyaannya dok. Izin menyimpulkan ya dok ya, dan menyapa teman-teman dari Pasutri Lovers ya. Untuk RSIA Pasutri Lovers pasti sekarang pengetahuannya sudah bertambah ya untuk tentang kanker serviks ya. Jadi kita simpulkan kanker serviks merupakan kanker yang menyerang leher rahim yang disebabkan oleh human papillomavirus dengan gejala keluarnya cairan dari rahim, bisa berupa keputihan, hingga perdarahan, hingga gangguan nyeri panggul. Penyakit ini dapat dicegah dengan berbagai hal sebetulnya. Mulai dari gaya hidup yang sehat, hingga dengan vaksin HPV. Sedangkan untuk screening kanker serviks adalah bisa dengan pemeriksaan sederhana, yaitu pemeriksaan IVA test, pap smear, hingga pemeriksaan lebih lanjut lagi tentunya bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan Bapak Ibu sekalian. Betul begitu Dokter Astra? Ya betul Dokter Karin, kurang lebihnya seperti itu. Baik dok. Ya, untuk Pasutri Lovers, jika ingin konsultasi langsung, ingin bertemu langsung dengan Dokter Astra, bisa bertemu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, mulai pukul 18.00 sampai pukul 20, hari Rabu pukul 8 hingga pukul 10 pagi, hari Jumat pukul 15.30 sampai pukul 16.00, dan hari Sabtu pukul 16.00 sampai pukul 18.00. Dengan adanya promo USG 4D yang menarik tentunya. Untuk pertanyaan atau info lebih lanjut tentang jadwal dokter, promo USG atau promo dari RSIA Pasutri lainnya, hingga pertanyaan atau info lebih lanjut tentang vaksin dan pap smear bisa ditanyakan langsung ke customer service kami di nomor 0251 834 9707. Nah, alhamdulillah selesai sudah acara Health Talk tentang kanker serviks dan bahayanya pada hari ini bersama dengan Dokter Astra. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Dokter Astra yang sudah menyempatkan waktunya, dokter. Ya Dokter Karin, sama-sama. Terima kasih untuk Dokter Karin, terima kasih untuk RSIA Pasutri, terima kasih juga untuk Pasutri Lovers. Semoga waktu yang singkat ini dan informasi yang sedikit yang bisa saya sampaikan bisa membantu sedikit menambahkan info dan pengetahuan untuk semuanya. Baik, terima kasih pula kepada semua teman-teman yang berpartisipasi pada Health Talk hari ini. Sampai jumpa di live IG RSIA Pasutri Bogor selanjutnya. Sehat selalu Pasutri Lovers, RSIA Pasutri melayani dengan tanggap, ramah, dan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pamit.